pemirsa, apa kabar Anda? Mungkin bisa merasakan energi yang sangat semangat dari kami semua di sini. Tentunya di saatnya Perempuan Bicara. Kita semangat banget ya karena masih dalam suasana tahun yang baru. Banyak sekali berita-berita yang juga cukup membuat kita memiliki harapan yang besar terhadap bangsa kita, terhadap situasi yang tengah kita hadapi juga. Dan pastinya semoga Anda di rumah juga sedang merasakan kebahagiaan yang sama, energi yang sama. Karena memang setiap malam minggu adalah waktunya kami berlima menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sangat inspiring. Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, kita mau tanya dulu nih ladies nih, kalian bagaimana nih? Udah back to rutinitas lagi nggak nih? Sesudah kemarin mungkin sempat liburan. Oke. Kata Balkis apa itu liburan? Kalau aku bingung. Kalau aku liburannya sambil kerja karena ya kalau jurnalis gitu ya nggak ada tanggal merah. Jadi tahun barunya lebih kepada semangatnya. Curhat. Tapi kalau berbicara mengenai mensyukuri pemirsa, ini ada satu sosok yang saat saya membaca biodatanya, kisah hidupnya itu aja udah merinding karena kalau ada yang bisa menggambarkan kata resiliency, ketabahan, wah sepertinya beliau memang adalah sosok yang memang luar biasa. Banyak yang mengenalnya sebagai seorang penyanyi, aktris juga, tapi kita mengenalnya dengan panggilan Bunda Dewi Yull. Ya ampun, kabar? cantik sekali. Sebentar Saila, kok kayaknya kita nggak dapat dress code-nya ya? Kok mereka semua pakai baju warna pink, kita nggak ada sih. Yang paling beda memo. Tapi memang kalau ngelihat Bunda Dewi Yull tuh khas banget dengan penampilannya, selalu pakai topi. Iya, kayak pramugari aku lihatnya. Ngomong-ngomong nih nemunya di mana sih, kan Indonesia nggak begitu populer ya topi ya. Kan nitip-nitip sama anak. Oh pantes. Oh iya, apalagi Satria juga tinggal di luar. Tapi ngomong-ngomong nih Bunda, kita pengen nanya, sebetulnya mungkin dari awal itu pertamanya mulai menyanyi itu kapan sih? Kalau nggak salah dari kompetisi-kompetisi ya? Nyanyi umur 5 tahun mulai. 5 tahun? Wow. Oh iya. Dari keluarga penyanyi gitu? Enggak. Ayahku jaksa, tugas di Cirebon. Jadi kepala kejaksaan negeri itu waktu aku masih kecil, waktu aku lahir. Terus ibuku pernah jadi perawat di Cipto. Zaman Belanda, waktu zaman Belanda dulu namanya Sibiset gitu kan. Jadi enggak ada keluarga penyanyi. Umur 5 tahun tahu-tahu bisa menyanyi itu dari Suka mana? nyanyi. Jadi umur 5 tahun ibuku kalau ada yang hajatan nikahan kan seneng nyanyi. Orang seneng tepuk tangan, aku bahagia banget gitu. Tapi belajar dari mana kemudian? Aku nggak tahu juga itu. Jadi nggak pernah belajar resmi gitu sama Nggak pernah siapa? punya guru vokal. Jadi otodidak tapi dibarengin dengan festival. Oke, aku tahu berarti waktu Bunda lahir mungkin nangisnya pakai nada ya. Yang luar biasa membimbingku selain ibuku untuk dunia nyanyi itu yang Titip Puspa. Dari umur 9 tahun aku udah dibawa sama ibuku ke rumahnya Tante Titi. Ini anak saya gitu. Terus umur 12 tahun baru sama Oma Titi diajak main film, porting figuran tapi tetap gitu loh. Film apa tuh ya Bunda ya? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Yang mainnya peran utamanya Bruri. Oh ya ampun, lucu banget. Sama almarhumah Tanti Yosefa. Itu tahun 70-an. Wow, luar Berarti biasa. kali pertama ketemu sama Bruri ya? Iya, aku masih manggilnya Om. Iya, itu kayak film-film musikal gitu. Jadi Bunda lebih senang disebut Dua-duanya lah. aktris, seniman, musisi. Tergantung lihat dari sisi mana. Nyamannya di mana? Kalau dari sisi materi jadi penyanyi. Pada saat itu ya. Instan buat saya sekarang tinggal menikmati. Kalau film itu karya, berkesenian yang butuh proses. Tapi memang proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Maksudnya passionnya sudah di situ, jadi wajar jika saat ada satu lagu yang menjadi seperti anthemnya mereka. Udah siapa yang tidak kenal lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Jangan ada dusta Di antara kita. Jadi waktu rekaman lagu itu tidak pernah satu studio sama almarhum Bruri. Nggak pernah satu studio. Rekamannya sendiri-sendiri. Jadi begitu aku dengar, siapa yang punya waktu? Jadi aku nyanyikan full satu lagu. Suaraku kan alto. Jadi aku ambil nada cowok tuh lebih mudah gitu. Iya. Selesai dia dengar pulang dari dia turnya gitu atau kegiatannya, dia baru isi. Begitu diisi aku dengerin, wah moodnya kalah nih, feel-nya kalah. Aku minta lagi yang produser, aku bongkar ya.
aku mau ulang lagi gitu. Dari awal. Dari awal. Dan itu hampir perjalanannya 9 atau 10 kali masuk keluar masuk hampir setahun. Nggak kelar-kelar satu lagu itu. Sampai produsernya mau cari apa lagi sih? Aku bilang kita udah nggak butuh bagus. Yang bagus banyak. Ya. Kita butuh rasa. Iya. Nah Bun, kalau selama berkarir menjadi penyanyi, Bunda pernah coba genre lain gak sih untuk nyanyi? Rekamanku dulu setelah aku menang-menang festival itu bossa nova, Iya. terus semi jazz dan rock. Ada lagu rock tahun 88. Keren Terus banget. berlari. Wow. Aku kan terus berlari. Oh itu rock. Ku ikuti matahari. Wow. Orang nggak percaya itu suaraku, jadi susah juga. Oke. Wow. Itu dulu buat Pelita Jaya itu. Kalau sepak iya. bola Aku itu denger lagu itu diputer deh. di, Iya, di lapangan. Iya. Kalau selera Bunda sendiri, nggak dengerin selera orang, nggak dengerin lagu apa enggak, paling suka genre apa? Aku klasik. Oh, wow. Aku Arya-arya belajar. gitu. Kenapa? Klasik itu energinya luar biasa. Aku belajar lagu klasik Jawa itu kayak mocopatan. Satu lagu itu 6 bulan aku harus belajar. Wow. Beduk tiko datan arsa guleng padang bulan kekejar neng latar tengu-tengu lunggu tewe. Kita bener-bener kayak Merasakan energi. merasakan energinya gitu. Nah sepanjang 55 tahun ya Bunda berkarir sebagai seorang penyanyi, udah berapa penghargaan yang dikantongin? Ya, itu kelemahanku juga. Piala-pialaku aku nggak tahu di mana itu. Fotonya ada waktu aku dapat, fotonya ada gitu. Terus salah satu kelemahanku itu dokumentasiku buruk. Penghargaan yang paling terkenal, paling Iya. begitu banyak yang paling terkenang, paling di hati itu yang mana lah? Benar. Aku dapat penghargaan AMI Award dari sekian banyak. AMI itu aku dapat 2000, 2001 berturut-turut dan tiap dalam 2000 itu dapat 2. 2001 dapat 2 karena dengan Bururi itu kan. Tapi yang paling aku bahagia waktu aku mendapatkan penghargaan Bus Award. Kau bukan dirimu. Iya. Aku bawa pulang itu penghargaan ke rumah dengan bangga. Aku kasih lihat anakku Giska masih ada waktu itu. Dia cuma bilang tahun 94 jangan sombong, aku tidak bisa dengar suara ibu. Aduh, aku langsung di situ aku bilang oh iya penghargaan ini bukan nggak berarti tapi ya cuma sebagai penghargaan karena Tuhan mengingatkan aku ini cuma pinjaman suaraku gitu. Anakku sendiri nggak bisa menikmati suara ibunya, tapi itu yang membuat aku jadi napak tanah. Tuhan, sampai sekarang aku masih bisa nyanyi. Tuhan terima kasih ya aku dititipin meskipun 2 anakku nggak bisa dengar. Surya ternyata juga nggak bisa dengar. Jadi nyanyian ini memang dititipkan betul hanya buat aku jadi alatnya Tuhan aja untuk bisa menghibur orang, menghibur diriku gitu. Iya. Kebetulan kita ada artikel tentang Bunda ini. Bener ya Bunda ini sempat ada momen seperti Iya, ini Wow. bulan Juni itu dibilang bulan yang luar biasa. Ya. Karena manusia normal, jadi aku sama suamiku berpikir keras, ini kita nggak tahu sampai kapan. Kontrak dibatalin semua. Iya. Yang DP separoh, yang kapan tahu udah ada yang diminta lagi. Iya. Terus kepikirannya Bandeng tuh memang Aku suka Masakan- bikin di rumah. masakan andalan. Masakan dari ibuku. Ibuku Resep itu dari ibu. waktu aku kecil sampai ibuku meninggal tuh ibuku tuh selalu bikin namanya dulu lucu bahasanya bandeng cabut tulang. Aku mau bikin ini. Dan bikinnya sehari cuma 20, nggak mau lebih. Iya. Masih buka PO nggak Bunda? Aku jadi pengen. Setelah tanggal 15. Kita ya, 5 nih langsung ke situ. Nah kalau tadi kita udah dengerin suaranya nyanyi lagu klasik, pasti pemirsa nunggu-nunggu nih nyanyi lagu popnya kapan? Kita juga nunggu nih, nanti kita dengerin ya Bunda nyanyi lagu popnya. Setelah yang satu ini tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kok ada Rama nih? Ada penyanyi juga. Bawa bala bantuan ternyata Bunda Dewi ya. Iya. Bala bantuan. Karena kan almarhum Bururi itu tidak tergantikan. Iya. Nah, oke. Yang bisa menggantikan hanya anak saya. Hai Rama, apa kabar? Iya. Ini Rama udah berapa lama menekuni dunia tarik suara juga? Dari umur 5 tahun juga nih kayaknya.
Disuruhnya sih udah lama banget dari kecil, cuman mulainya baru tahun lalu kali ya. Berarti Bunda nyuruh Rama untuk nyanyi itu udah SMA. Oh, udah dari SMA, tapi memang Rama belum tertarik. Suara itu kan unik. Mamanya semangat ya. Semangat banget. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen tahu dari kacamata seorang Rama, gimana sih rasanya menjadi putra dari Dewi Yul? Sebenarnya nggak ada beban sih, cuman pas lagi jatuh itu aku ngerasa bebannya di situ. Dulu sempat karena lihat berita TV, nama ibu dijelek-jelekin, abis itu tiap keluar rumah ramai banget orang, ini kena ada apaan nih gitu kan. Dulu nggak pernah wartawan kayak gini, pas ibu menang penghargaan gitu-gitu kok nggak pernah kayak gini, tapi sekarang giliran Begitu jatuh, Bagaimana Bunda sendiri menyampaikan kepada anak-anak untuk menjadi tabah? Ini kan bukan sebetulnya sesuatu anak-anak sudah tahu, aku menahannya sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Bahkan almarhumah yang mendorong aku untuk ngambil keputusan. Oh, Karena kondisinya makin memburuk, karena udah mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, oh jadi nggak baik gitu. menjadi sangat Itu sangat buruk. berapa lama tuh Bun proses? Proses 2,5 tahun. Rama tahu nggak Bunda keep itu 2,5 tahun? nggak kelihatan sih sebenarnya. Aku nggak pernah nangis depan anak-anak. Anak-anak tidak hanya itu tantangan khususnya untuk Rama gitu. Iya. Kalau kita melihat bahwa Rama lahir tahun 91. Iya. Kakak dan adik Rama itu memiliki kebutuhan khusus gitu. Iya. Nah, sebagai anak yang tumbuh memiliki kakak dan adik yang memiliki kebutuhan khusus itu ada kesulitan atau seperti apa? Kalau aku karena pas aku lahir udah ada kakak, Mm-mm. karena udah terbiasa, jadi aku nggak ngerasa ada yang aneh. Jadi kayak seperti Oke. ya udah biasa aja. Dan adikku dan kakakku juga kalau ngomong biasa aja. Jadi Bisa berkomunikasi. iya pakai gerak bibir. Jadi aku terbiasa otomatis kalau misalnya ngomong sama adik pasti langsung aku ikutan kayak gitu. Jadi udah Otomatis, terbiasa gitu. Tapi dulu kan sosok yang sangat vokal, meskipun dia tidak bisa mengeluarkan secara vokal adalah almarhumah Giska. Iya. Dia vokal, kita tahu dia orang yang dari jauh kita lihat tapi dia straightforward sekali. A, B, B, C, C, Ya, hitam ya, putih betul. gitu ya. Dan itu juga membuat Bunda benar nggak sih jadi berkomitmen juga saat ini sampai sekarang pun menggunakan bahasa isyarat. Ya, karena kan ditambah komplit dengan ada Surya, jadi Surya yang menyadarkan sekarang. Karena dia aktivis, dulu bahasa alfabet internasional dulu A, B, C, D, E, F. Ibunya cuman oke, saya yang ajarin ibu. Jadi aku belajar untuk belajar pada anak. Sekarang dia bilang tukar, ibu harus belajar isyarat supaya teman-teman tuli bisa tahu makna yang ibu nyanyikan. Ini Surya ya? Surya. Yang udah pelita banget ini. Nah, Surya menyinari keluarga. ini dari keluarga. Nah, tapi di sini ada Rama. Artinya Rama buat Bunda sendiri seperti apa sih sebagai anak ya? Rama itu waktu kelahiran Rama ini buat aku sebagai sebuah keajaiban. Tapi ketika anak ketiga lahir, Nah itu keajaiban berikutnya tuh. nah itu gimana sih perasaan Bunda? Itu aku menggugat Tuhan. Jadi pas divonis lagi Surya umur 2 tahun, di situ aku bukan ngambek sih, menggugat aja. Kok nggak cukup 1 gitu? Aku bilang apa nggak kelar ya Tuhan? Aku suka ngomong sendiri sih, sampai orang rumah dipikir aku stres gitu. Pas aku baca kitab suci, dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan. Itu aku baca, di situ aku bilang, Tuhan ampun deh. Setiap malam sekarang minta ampun deh pokoknya. Saya nggak akan nanya lagi. Nggak akan nanya lagi apapun yang Tuhan akan berikan dalam hidup saya. Sok aja mangga. Yang penting saya berusaha minta ampun tiap malam, tiap saat, dan syukur. Ampuni dosa saya, maafkan saya, dan saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Di saat itu Bunda sudah berserah sepenuhnya kah atau justru sesudah itu Bunda menemukan apa arti ikhlas yang sesungguhnya? Justru proses dari awal menikah ya. Lagi membangun karirku lagi bagus, aku harus berani melawan pandangan masyarakat, berani membawa Giska. Itu kan udah melatih aku nggak boleh malu, ini bukan sebuah aib, anak tidak sempurna, aku dorong diriku sendiri untuk aku harus kuat, ini harus aku banggakan, kalau bukan aku siapa lagi yang mau membanggakan anakku. Sampai proses kehancuranku berumah tangga, sampai kehancuranku, kebangkrutanku, itu Tuhan sebetulnya menyiapkan untuk yang paling perih. Paling perih adalah ditinggal anakku.
bagian dari hidupku. Baju bareng, makan bareng, sepatu bareng, ukurannya sama semua. Kita selalu tukar-tukaran. Dan dia yang menguatkan aku. Ibu kalau nggak kuat jangan menyiksa diri. Giska yang menguatkan aku. Dan ternyata begitu aku, oke Tuhan, aku yakin, aku imani. Terjadi. Surya lahir, Surya besar, kuliah, dapat beasiswa, nggak menyusahkan orang tuanya. Jadi mau bilang gimana kalau saya nggak selalu bilang, ini kehendak Tuhan, bukan kuasa saya, bukan kepintaran anak-anak. Ini sebuah kombinasi yang luar biasa, bahwa kelembutan itu juga merupakan suatu kekuatan. Dan itu pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih ya Bunda ya. Aku sampai jadi agak-agak menangis. Terharu banget. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan bertemu dengan perempuan yang juga luar biasa. Siapa dia? Sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kita akan undang satu narasumber satu lagi yang juga inspiratif. Tadi kan sudah dengerin Mbak Dewi Yul ya, Bunda Dewi Yul sama Rama Sayetapi. Nah, saya mau undang ini senior nih. Senior saya jadi jurnalis dulu, tapi dia sekarang sudah ganti haluan, jadi wakil rakyat. Oh, wow. Tunggu. Apakah ini berarti akan menjadi jejak langkah kamu juga nih sesudah ini? Gimana Kak Akis? Karena udah pas banget bajunya merah putih. Aku akan tinggal dikerek doang berkibar. Sensor ekspresinya. Iya, kenapa enggak? Siapa tahu sesudah perbincangan kita sesudah ini, Balkis akan terinspirasi karena memang ternyata The spotlight bukan di aku, tapi ada di narasumber kita yang sudah bisa menyempatkan waktunya pasti di saat dia sangat sibuk tentunya. Mutia Faidah Hafid, Mbak Mutia. Karena senior sudah sampai, jadi langsung dibuka aja acaranya. Seru banget sih ini perempuan semua ya. Iya. Jadi, how are you? Apa kabar? I'm good, thank you. Ih, kamu kangen gak sih di acara ini? Kangen banget. Kangen jadi. Udah berapa tahun ya? Terakhir siaran tuh di 2009. Wow. Sama-sama ya Om Olga ya. Iya, benar. Betul sekali Mbak Mutia, tapi Mbak Mutia ini dikenal oleh publik itu sebagai jurnalis televisi. Yang aku pengen tahu adalah apa sih yang waktu itu membuat Mbak Mutia itu jatuh cinta dan memilih profesi sebagai jurnalis, sementara kan background pendidikannya kan adalah insinyur. Jadi aku tuh dulu ya, jadi tahun 98 masih kuliah tingkat kedua ketika itu. Oke. Lalu kemudian reformasi, tahun 2000 lulus. Terus ketika itu kan kebebasan pers dibuka tuh lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi aku merasa bahwa ingin kembali ke Indonesia dan tahu banyak hal tentang negara, karena waktu itu kan berubah. Jadi apa ya profesi yang paling bisa tahu banyak, terus involve lebih banyak, kan aku tuh nggak sempat ngerasain dulu tuh misalnya demonstrasi mahasiswa gitu atau aktivis gitu, aku nggak pernah bisa merasakan itu, tapi pengen tahu gitu loh. Jadi Karena akhirnya yang paling dekat kan kamu Tia, wartawan, karena wartawan kan sering liput yang demo, kadang liput wawancara tertariknya. aktivis gitu. Lama di Australia ya? ya stay-nya di Australia waktu itu Australia, universitas di sana. Jadi sebelum di Australia, Sahila aku di Singapura, jadi SMA-nya di Singapura, jadi agak lama ketinggalan update gitu ya. Dulu kita cuma nonton jam 9 tuh TVRI, dunia dalam berita. Terus pulang, kebetulan ada TV baru ketika itu, keluar. Metro TV yang kemudian buka lowongan, terus nggak harus ngerti jadi wartawan, jadi membuka untuk semua disiplin ilmu. Akhirnya aku gabung, terus nggak terasa sampai hampir 10 tahun juga tuh 10 tahun sebagai jadi wartawan. Tapi itu kan begitu masuk itu banyak hal yang perlu dipelajari. Itu prosesnya gimana belajarnya? Ini prosesnya harus berani nyoba sih. Aku yakin banget nih teman-teman perempuan yang di sini juga begitu. Kita nggak perlu takut. Dulu dodol banget lah gitu, kesalahan-kesalahan saya sebagai wartawan tuh amat sangat, kalau misalnya orang diceritain sekarang tuh mungkin aneh banget gitu, nanya nggak tahu. Contoh kan you learn from your mistakes. Cara nyolokin kabel kan, kalau wartawan kan kerjasamanya sama kameramen. Kita paling nggak tahu lah nyolokin kabel, bantuin kameramen, and then ask question. Aku bahkan nggak tahu mau nanya apa waktu itu, jadi udah begini
terus diem, terus narasumbernya, ya kamu mau tanya apa? Really? Jadi kamu pernah mengalami memang ini proses juga ya enggak? Proses, Karena kita kan proses. lihatnya udah jadi gitu, udah mateng. Iya, kayaknya. mulai dari apapun itu juga bisa sebelum mengalir siaran. keluar. Ingat nggak pertama liputan apa sih Mbak Mutia? Liputan di DPR. Oke, apa yang menantang? Karena sebagai seorang jurnalis harus terjun ke lapangan pastinya. Waktu saya pertama ditugaskan ke daerah konflik, itu perdebatannya ada di, sebelum diputuskan nih, perdebatannya ada di, waktu itu di Aceh. Aceh masih darurat militer. Perempuan bisa apa enggak? Orang tua gimana nggak? Aduh kok kamu ke Aceh, Iya. kenapa nggak ke Dufan aja? Iya, waktu itu memang ayah saya almarhum itu sampai bertahun-tahun sempat tidak merestui. Ketika saya ke Aceh, ayah saya dia mulai melihat bahwa saya betul-betul serius Ya. dan akhirnya mulai luluh lah. Gitu. Tadi malam begitu aku ketik nama Mutia Hafiz, itu yang keluar penyanderaan di Irak. Ya Kak, aku pengen tahu dari Kak Mutia sendiri gimana Kak kronologi kejadiannya bisa disandra seperti itu. Aku nggak mau bilang nggak happy sih, karena pengalaman itu banyak mengajarkan saya life lessons gitu ya. Iya. Makanya aku bilang tadi, Salah satu. kenapa? Salah satu Oh no, nanti aku nangis lihat ini. Apa Mbak Mutia? Dan ini Mbak Nadia, walaupun apapun sekarang profesi saya, ini tuh melekat gitu loh. Jadi tiap saya ketemu orang, pasti mereka cari tahu dan ini pasti keluar kan. Jadi ini aku belajar bahwa oh berarti ini pengalaman akan mungkin menempel selama saya hidup gitu. Dan memang nggak bisa dilupain ya Kok ketika itu. kenapa Mbak Mutia langsung sedih? Yang ngerasakan nggak cuma saya aja, tapi keluarga. Jadi beratnya waktu itu yang paling berat juga untuk keluarga ya. Karena tadi kan aku bilang, Betul. masuk ke profesi ini aja udah perlu apa ya? Itu kan sedih, Ya apa Mbak Mutia? perlu pengorbanan apa ya? Namanya orang tua pasti punya idealisme, anaknya nanti mau jadi ABC. Terus ketika jadi wartawan itu mereka pasti udah berkorban rasa sedikit. Terus disandra pula gitu. Jadi ibu saya waktu itu berat sekali memang menerimanya. Dan hebatnya ketika saya pulang masih boleh loh jadi wartawan meskipun dia waktu itu berat banget gitu. Karena dia tahu justru ketika pulang mungkin dia makin sadar lagi bahwa ya anak ini sampai ke Irak aja dia mau, dia nggak kelihatannya ikhlas gitu. Karena ya seperti apa sih dari sisi yang berbeda melihat apa yang terjadi di Irak gitu. Jadi memang semangat sekali waktu itu. Nggak pernah kebayang sih waktu itu di Sandra, tapi terus kemudian But it could have gone both ways gitu loh Mbak. ya. Ketika itu terjadi ya akhirnya fate, kita nggak ikhlas aja waktu itu. Soalnya kalau nggak mau ikhlas juga gimana, ngelawan juga nggak bisa ya, dibawa di gurun. Terus itu kondisi juga sedang ada pertempuran dengan Amerika Serikat dan koalisi, jadi pesawat-pesawat tempur Amerika, tentara-tentara Amerika itu juga ada di udara. Jadi selama di dalam itu menunggu bantuan dalam bentuk informasi seperti presiden. Dan tidak ada informasi karena semua alat komunikasi diambil. Jadi selama 10 hari Betul itu hanya menunggu. Kita yang biasanya wartawan biasanya kan cepat ya, deadline dan lain-lain. Ini benar-benar 7 hari itu betul-betul menunggu. Sempat nggak sih ada pikiran yang, wah udah nih selesai nih kayak Udah, hidup gue di awal. Di awal ngerasanya gitu. Waktu itu ayah saya juga sudah nggak ada dan baru beberapa bulan. Jadi saya sempat mikir, oh ya udah ini kayaknya nyusul apa gimana gitu ya. Jadi sempat gitu di awal. Di dalam keadaan seperti itu katanya Kak Mutia itu sempat bernegosiasi dengan para Ya, untuk Mujahidin hidup, itu. untuk bertahan hidup. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup ya ketika itu. Jadi salah satunya, thank you, adalah ketika saya tahu bahwa oh orang-orang ini kayaknya nggak mau ngebunuh kita, paling tidak langsung. Kan ketika awal diambil kita nggak tahu dia mau nyandra. Kita pikir mau langsung dibunuh gitu. Itu saya coba ambil hati, cerita bahwa Indonesia ini negara yang juga sedang sulit. Kok tega gitu ya nyandra kita. Kita waktu itu habis tsunami. Tsunami kan Desember 2004. Kamu mau minta apa? Apa mau minta tebusan, ransom? Kalau ransom kayaknya negara saya sedang sulit deh. Ini nggak mungkin deh cuman buat 2 kepala pemerintah mau bayar, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya lihat, oh ada itikat baik, mereka selalu bawakan makanan, apapun bentuknya. Kamu kan juga bersama dengan juru kamera Mas Budi. Iya, Mas Budi. Selama 7 hari apa yang kalian bahas? Karena kan tidak terbayang itu suatu titik keputusasaan.
Kalau saya relatif lebih nggak ada beban karena ketika itu belum menikah. Mas Budi ketika itu yang berat karena istrinya sedang hamil. Anaknya yang satu masih kecil gitu. Jadi setiap malam dia cukup berat gitu ya. Saya lihat membayangkan keluarganya gitu. Ada nggak ketakutan? Mungkin dari mulai ketakutan akan ketakutan disakiti, ketakutan dihabisi dan segala macam. Itu pas kapan kemudian yang dirasakan benar-benar? Kan kita di dalam gua terus ada yang keluar dari para penyandera itu terus mereka menembakkan. Mereka kan bersenjata ya, senjata laras panjang semua. Terus mereka menembakkan senjatanya gitu. Aduh, itu waktu kita pikir kita mau ditembak. Tapi ternyata ya iseng gitu loh. Jadi mereka nakut-nakutin. Ya mungkin mereka juga bosan ya udah 7 hari. Wow, Mbak Mutia, kebebasan itu didapat bagaimana waktu itu? Negara. Jadi I owe so much to this country. Pernyataan presiden, pernyataan negara yang mengatakan bahwa dia betul adalah warga negara Indonesia karena kuncinya cuma itu ketika itu. Mereka mau make sure bahwa ini benar-benar warga negara Indonesia dan saya sangat dihormati ketika mereka tahu betul-betul dari Indonesia karena kita salah satu yang juga memberikan pengakuan di awal-awal terhadap kemerdekaan di Irak. Sehingga kemudian dan pernyataannya mereka mantau televisi kan. Waktu itu Al Jazeera menayangkan semua pernyataan para tokoh-tokoh agama yang kemudian minta pembebasan dan itu yang membuat mereka kemudian membebaskan. Tapi dari kejadian itu akhirnya Mbak Mutia mendapat penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill ya. Nanti kita tanya ya. Oh iya. Nanti kita tanya ya seperti apa prosesnya sampai dapat penghargaan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Masih di Saatnya Perempuan Bicara. Wow, tadi aku udah ngedengerin ceritanya dari Kak Mutia, bener-bener merinding banget. Pengalamannya luar biasa banget Kak. Dan tapi setelah kejadian itu Kak Mutia mendapatkan penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill. Nah, itu setelah berapa lama dari kejadian itu Kak? Lupa aku. Karena alhamdulillah habis itu ya ketika Tuhan beri cobaan itu bersamaan pasti akan dikasih kemudahan-kemudahan, pasti akan dikasih bantuan dan lain-lain dan berkah gitu. Jadi nggak berapa lama habis itu datang berbagai penghargaan yang ketika itu memang saya butuhkan sih untuk penguat saya untuk tetap kuat di profesi ini gitu. Jadi mungkin itu juga sebagai penguat saya, salah satunya dari pemerintah Australia ketika itu. Pas pertama kali pulang bertemu dengan ibu, itu bagaimana rasanya? Luar biasa ya, kan kita putus komunikasi, jadi saya bahkan di hari-hari awal tuh tidak tahu bahwa keluarga kita tahu dan orang-orang di Indonesia tahu kita disandra. Mungkin mereka cuma taunya kita hilang gitu loh. Kemudian di perjalanan diberitahu oleh tim penjemput baik dari pemerintah maupun dari media group ketika itu bahwa ibu kamu nunggu ya, keluarga berat, terus anak-anak yatim doain kamu gitu. Terus kan kita aduh, anak-anak yatim kita nggak kenal sama kita tapi mereka mau doain, terus banyak doa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi di sepanjang perjalanan itu nangis terharu gitu kan. Karena baru tahu. Jadi selama 7 hari itu kita nggak tahu. Gimana pembebasannya itu di satu titik dilepas gitu mereka aja? Hanya Atau di satu titik, ada satu titik kemudian mereka lepas, kita kembali sendiri sampai perbatasan Jordan. Besokannya ketemu dengan perwakilan dari Indonesia dan kemudian masuk pulang. Jordan. Ada satu titik yang sampai gini nggak? Wah, udah kapok nih, nggak mau lagi dia jadi wartawan gara-gara disandra. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Karena waktu itu ya di rumah saya, ibu saya cerita di rumah tuh wartawan tuh numpuk, tidur juga di situ. Jadi mama tuh juga ya saya bersyukur dia ikut masak-masak, ikut nyiapin makanan, itu membantu dia supaya nggak terlalu sedih. Sekarang masuk ke dunia politik, backgroundnya jurnalis. Itu pertama kali belajarnya susah nggak? Susah, tapi Apa saya yang punya paling sulit? teman-teman yang dulu saya wawancara. Teman-teman politisi yang dulu jadi narasumber saya, yang ngajarin. Modal dari jurnalis ini, pekerjaan jurnalis ini untuk masuk ke pekerjaan berikutnya sebagai politisi itu apa paling banyak? Network kah atau Komunikasinya, karena kita kan salah satu tugasnya juga adalah penyerapan aspirasi. Kalau ngobrol aja sih biasa mungkin orang bisa ya, tapi dari obrolan itu informasi apa yang penting untuk ditarik, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus prioritas, itu yang saya banyak belajar ketika saya jadi jurnalis gitu. Pengen tahu prosesnya ketika akhirnya dipinang untuk menjadi seorang politisi?
tiba-tiba ada yang datang nawarin gitu loh. Jadi itu juga yang membuat saya ngerasa, oh ini mungkin jawaban dari pertanyaan saya gitu ya. Habis ini apa, saya harus apa. Saya terus bertanya setelah kejadian di Irak itu. Berat banget ketika itu meninggalkan, nangis-nangis, debat sama teman-teman wartawan yang waktu itu banyak juga yang kurang rela saya masuk ke, ada yang support, ada yang kurang rela gitu, tapi akhirnya saya putuskan masuk, dan ketika saya masuk ya alhamdulillah teman-teman support semua, supportnya juga dalam bentuk kritikan ya, dan bisa pedes-pedes, teman-teman wartawan kan orang lebih pedes, dan memang itu mungkin yang saya butuhkan. Dan kemudian jadi anggota DPR juga ya idealisme pada masing-masing wakil rakyatnya, bukan pada badannya. Itu yang dirasakan ya Mbak Muti? Paling tidak itu dulu. Karena kalau kita langsung mau ke keseluruhan DPR ada 575 orang, dan 574 lainnya. Nanti cuneng lagi ya Mbak ya? Maksudnya, saya belajar putting priorities gitu, karena kalau misalnya kita nggak memprioritaskan, kita ingin dapat semuanya, akan sangat sulit. Saya rasa nggak cuma di politik ya, di kehidupan. Jadi politik itu kayak seperti rimba, dan kita harus tahu mau jalan kemana, kita harus punya map. Kita harus punya map, kita harus punya teman kalau perlu, karena untuk mengarungi perjuangan di jungle itu kita harus ada teman-teman yang paling nggak satu visi, nyambung, kayak bekerja sama dan lain-lain. Selama 11 tahun di DPR ini ada nggak undang-undang ditelurkan yang paling dibanggakan gitu atau apa gitu? Kalau prestasi saya nggak terlalu catat, tapi saya malah akan coba tunjukkan satu kegagalan saya. Undang-undang penyiaran mungkin Balkis tahu ya. Jadi itu it's so close to my heart, karena saya dari penyiaran, dan bahwa saya nggak berhasil menyelesaikan di periode lalu itu buat saya lumayan sebelum berbulan-bulan itu yang tadi saya cerita. What's next after this? Apakah akan sesudah kepercayaan selanjutnya, apakah mau bertarung di pilkada misalnya? Saya pernah nyoba dan saya gagal, dan saya rasa saya bukan tipe orang yang maju untuk pilkada, karena itu jauh lebih berat ternyata. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah gitu melalui cara-cara yang benar. Menurut saya mereka amat luar biasa. Atau membayangkan di eksekutif? Nggak boleh deh. Aku lihat di sosial medianya Kamutia tuh suka sepedaan ya. Iya, lagi nih mulai COVID. Jadi semenjak COVID baru mulai sepedaan, bukannya dari dulu? Dulu waktu kecil suka, tapi udah lama banget. Sampai udah gowes kemana aja. Jadi kan kita banyak kunjungan kerja ke daerah ya. Di masa-masa kunjungan kerja itu saya sempatkan juga untuk olahraga, dan olahraganya sepeda. Dan ternyata Indonesia itu cantik banget, luar biasa, cantik sekali, dan sepeda luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dorong pariwisata juga. Amin. Dengan melakukan goes di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini cara aku sebenarnya mencoba survive di tengah masa yang sulit ini gitu ya, karena semua orang mungkin beda-beda. Kita doain sehat ya, sukses terus Mbak Muti. Sehat terus semua teman-teman. Sukses terus, terima kasih lo menyempatkan di tengah kesibukan datang ke sini ngobrol sama kita cewek-cewek di sini. Dan juga kita mesti berterima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Semoga dua narasumber kita tadi yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat dari Dewi Yul, kemudian Mbak Mutia Hafidz yang sudah hadir di sini bisa memberi inspirasi buat kita semua melewati segala tantangan, dan tentunya kita menjadi lebih optimis di tahun 2021 ini. Kami semua undur diri, dan kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Thank you.